Berbekal spesifikasi tinggi namun dengan harga yang lebih miring, HP mantan flagship cukup menggiurkan dibandingkan HP entry level atau menengah yang baru muncul. HP mantan flagship harga murah merupakan tipe HP masih cukup menarik untuk digunakan. Meskipun telah digantikan oleh model yang lebih baru, mantan flagship ini masih menyimpan keunggulan dalam banyak aspek. Dari segi spesifikasi dan fitur, mereka mungkin sedikit tertinggal dibandingkan model terbaru, namun kualitas dan performanya masih memenuhi standar tinggi. Banyak HP mantan flagship semakin murah di awal tahun 2024. Tentu ini merupakan momentum yang sayang dilewatkan oleh pencari smartphone bagus dan berkualitas. Bagi kalian yang ingin memiliki ponsel berkualitas tanpa menguras dompet, HP mantan flagship menjadi solusi ideal. Kali ini kami coba rekomendasikan 7 HP mantan flagship yang masih worth it untuk kalian dapatkan. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona hingga saat ini. Yang pertama ada iPhone 11. iPhone 11 mengadopsi panel layar liquid retina display berukuran 6,1 inci beresolusi 828x1792 piksel. Ponsel ini ditenagai chipset Apple A13 Bionic dipadukan dengan RAM 4GB dengan internal 64 hingga 256GB. Untuk urusan kameranya, ponsel ini dilengkapi dua kamera belakang terdiri dari kamera utama 12 megapiksel dan kamera kedua 12 megapiksel. Kamera depannya memiliki resolusi 12 megapiksel. Baterai ponsel ini berkapasitas 3110 mAh. Harga iPhone 11 kini bisa didapatkan di kisaran harga 6 jutaan dan secondnya seharga 4 jutaan saja. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona ada Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 mengusung layar AMOLED 6,81 inci, resolusi QHD, mendukung refresh rate 120Hz, touch sampling rate 480Hz, serta tingkat kecerahan 1500 nits. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 888 dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Untuk kameranya dibekali kamera utama 108 megapiksel OIS, kamera ultrawide 13 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel serta kamera selfie 20 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4600 mAh mendukung pengisian daya cepat 55 watt. Xiaomi Mi 11 saat ini sudah bisa didapatkan di kisaran harga 3,3 juta hingga 4 jutaan dengan harga awal 10 juta rupiah. Berikutnya ada Samsung Galaxy Note 20 4G. Galaxy Note 20 mengusung layar Super AMOLED Plus 6,7 inci resolusi 2345x1084 piksel dengan refresh rate 60Hz. Sistem kinerjanya ditenagai oleh chipset Exynos 990, dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Di bagian kamera, dibekali kamera utama 12 megapiksel, kamera telefoto 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel. Ada juga kamera selfie beresolusi 10 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4300 mAh didukung pengisian daya cepat 25 watt. Harga Samsung Galaxy Note 20 4G saat ini sudah bisa didapatkan dengan harga 4,8 juta rupiah. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona ada juga Asus Zenfone 8. Asus Zenfone 8 memiliki layar AMOLED 5,9 inci dengan resolusi Full HD+, HDR10+, dan dukungan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, tingkat kecerahan 1100 nits. Sistem kinerjanya ditenagai chip Snapdragon 888 dipadukan dengan penyimpanan 8/128GB dan 16/256GB. Di bagian kamera dibekali kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera selfie 12 megapiksel. Asus Zenfone 8 ditopang kapasitas baterai 4000 mAh didukung pengisian daya cepat 30 watt. Harga Asus Zenfone 8 saat ini sudah bisa didapatkan di kisaran harga 4,6 juta rupiah untuk penyimpanan 8/128GB. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona selanjutnya Vivo X50 Pro. Vivo X50 Pro mengusung layar curve 6,56 inci resolusi Full HD+ dengan refresh rate 90 hingga 120Hz. Performa Vivo X50 Pro mengandalkan chip Snapdragon 765 5G dipadankan dengan RAM 8GB dan media internal 256GB. Ponsel ini dibekali kamera utama 48 megapiksel, kamera telefoto 13 megapiksel dan kamera periskop 8 megapiksel serta kamera ultrawide 8 megapiksel.
Ada juga kamera selfie 32 megapiksel di bagian depan. Baterainya berkapasitas 4315 mAh dengan fast charging 33 Watt. Harga Vivo X50 Pro saat ini berada di kisaran harga 3,7 juta rupiah untuk penyimpanan 8/256 GB. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona ada juga Huawei P30 Pro. Huawei P30 Pro mengadopsi panel OLED 6,47 inci resolusi 2340x1080 pixel HDR10. Sistem kinerjanya ditenagai chipset Kirin 980 dipadukan dengan RAM 8 GB internal 128, 256, 512 GB. Untuk kameranya dibekali kamera utama 40 megapiksel, 20 megapiksel ultrawide, 8 megapiksel lensa periskop, serta kamera depan 32 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4200 mAh didukung pengisian daya 40 Watt. Huawei P30 Pro saat ini bisa didapatkan mulai kisaran harga 2,9 juta rupiah. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona ada juga Sony Xperia One Mark II. Xperia One Mark II memiliki layar OLED 6,5 inci, resolusi 3840x1644 piksel. Sistem kinerjanya mengandalkan Snapdragon 865 dipadukan dengan RAM 8 dan 12 GB serta penyimpanan internal 256 GB. Di bagian kamera dibekali kamera belakang terdiri dari kamera utama 12 megapiksel OIS, kamera telefoto 12 megapiksel OIS serta kamera ultrawide 12 megapiksel. Ada juga kamera depan 8 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4000 mAh dengan pengisian daya 21 Watt. Harga Sony Xperia One Mark II berada di kisaran harga 2,8 jutaan. Daftar mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona yang terakhir ada Oppo Find X3 Pro. Find X3 Pro mengusung layar OLED 6,7 inci resolusi QHD+ HDR10+ dengan refresh rate 120Hz. Soal performa, ponsel ini dipersenjatai chipset Snapdragon 888 dipadukan dengan RAM 12 GB dan media penyimpanan 256 GB. Untuk kameranya, ponsel ini membawa kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 50 megapiksel, kamera lainnya 13 megapiksel dan 3 megapiksel. Ada pula kamera selfie 32 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 45 Watt. Oppo Find X3 Pro saat ini sudah bisa dibeli dengan harga 6,2 juta rupiah. Itulah deretan mantan HP flagship terbaik yang masih jadi primadona hingga saat ini dan tentunya masih worth it untuk dimiliki. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.